Sun Surao Bismillahirrahmanirrahim. La hawwaradina bin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila hajatina wa hajatikum syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa ataman naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Halaman 6. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ilmu sifatun yankashifu bihal matlubu inkisyafan taman. Al-ilmu utawi kang aran ilmu iku sifatun sifat yan kasyifu kang bisa kebuka biha sebab sifatun apa al-matlubu perkara kang den poreh inkisyafan kelawan kebuka taman kang sampurna. Yang disebut ilmu adalah sifat yang bisa membuka sesuatu yang diinginkan secara sempurna. Wal jahlu adamul ilmi bisyai'i. Wal jahlu utawi kang aran bodho iku adamul ilmi ora anane ilmu bisyai'i kelawan suwiji-wiji. Bodoh adalah tidak adanya ilmu tentang sesuatu. Wa dhannu al-idrakur rajihu niku ingkang leres la'alla didomah nggih. Al-idrakur rajihu li ahadil amrayni. Az-dhannu wa dhannu utawi kang aran zan iku al-idraku metuki ar-rajihu kang unggul li ahadil amrayni maring salah suwijine perkara loro. Zon adalah menemukan yang unggul terhadap salah satu dari dua hal. Wal wahmu al-idrakul marjuhu li ahadil amrayni. Wal wahmu taikang aran wahem iku al-idraku metuki al-marjuhu kang den ungguli li ahadil amrayni maring salah suwijine perkara loro. Waham adalah menemukan sesuatu yang diungguli terhadap salah satu dari dua hal. Wasyakku al-idrakul mustawi bainal amrayni. Wasyakku taikang aran syak iku al-idraku metuki al-mustawi kang padha bainal amrayni antarane perkara loro. Yang disebut syak adalah menemukan sesuatu secara sama terhadap dua hal. Fataraddudu mongko utawi miter-miter fi qiyami Zaidin ing dalem jumenenge Zaid wa naf'ihi lan ora anane qiyam alas sawai ing atase padha iku syakun mamang. Wa ma'arujahanis subuti lan sartani unggule tetep walintifai lan ora ono iku zonnun zon penyono. Wa ma'amarjuhin lan sartane kang den ungguli fi ahadihima ing dalam salah suwijine qiyam wa nafyihi iku wahmun aran wahm. Wal muradu tawi kang den karepake bil ilmi ing dalem
Wal muradu taikang den karepake bil ilmi kelawan ilmu fi ta'rifil fikhi ing dalem kaweruhe fikih iku yasmulu mengku apa ilm az-zanna ing penyono. Para santri, wonten ing bab nika kita belajar istilah ilm, jahal, zon, waham, syak. Napa kaitane niki kalih status pengetahuan kita, nggih. Ada orang itu yang tahunya benar-benar tahu, tidak ada yang tertutupi, tapi ada yang separuh-separuh, setengah-setengah, ada yang tidak tahu sama sekali, nggih. Nah, di dalam fikih niku dibagi 5. Orang yang tahu benar-benar apa yang dia inginkan niku namanya ilm, orangnya namanya alim, jamaknya ulama. Jadi para ulama itu mengetahui persis apa yang telah dia tetapkan atau suatu hukum yang ada dalam agama kita. Niku namanya alim. Dia tahu dasarnya, Al-Qur'annya, hadisnya. Dia persis tahu kalau itu ijtihad ulama, nggih. Niku alim. Kebalikan saking niku adalah jahil atau jahil. Bodoh, naudzubillah, nggih. Bodoh itu tidak tahu apapun. Ilmunya enggak ada. Orang bodoh ini bahaya sebab dia kalau ngomong tanpa dasar, enggak punya pengetahuan tentang yang dia bicarakan. Yang tengah-tengah itu namanya syak tadi, ya, antara tahu dan tidak tahu, jadi meragukan, namanya syak. Jadi tahunya 50%, tidak tahunya juga 50%. Sementara yang lebih banyak tahu daripada tidak tahu, jadi di atas 50% tapi belum sampai 100%, itu namanya zon. Sedangkan kalau tidak tahunya lebih banyak dari tahunya, maka itu namanya waham. Jadi pengetahuannya hanya di bawah 50% tapi tidak sampai 0%. Jadi para santri menawi dipun damel gambar ngoten, sing paling tahu niku 100% itu namanya ilm, di tengah-tengah itu namanya syak, yang 0% niku namanya jahil, nggih. Antara syak dan ilm itu ada zon, dan antara jahil dan syak ada waham. Cobi sampean saged gambar nggih keterangan Nabi niki. Berikutnya niki contone, Zaid itu berdiri atau tidak toh? Nah, orang yang tidak tahu sama sekali itu namanya jahil. Apakah Zaid berdiri atau tidak? Tapi kalau tahu persis bahwa Zaid memang berdiri, itu namanya ilm. Kalau tengah-tengah dia ragu-ragu antara iya dan tidaknya, namanya syak. Sedangkan kalau dia tahu lebih banyak bahwa kira-kira atau persangkaannya itu lebih banyak benar, maka namanya zon. Sedangkan kalau persangkaannya lebih banyak salah, ini namanya waham. Waham nggih? Menawi teng contoh sederhana ngeten. Kalau kalian ditanya, di dalam sakumu ada apa toh? Kalau kamu tahu persis, nggih, tadi memasukkan uang 100.000 misalnya, ditanya apa yang ada dalam sakumu. Kalau tahu persis dan menjawab uang 100.000, maka itu disebut ilm tahu.
Tapi kalau tidak tahu sama sekali karena memang tidak memasukkan, dia nggak tahu, maka ini disebut jahal. Tapi kalau antara tahu dan tidak tahu, tadi ragu-ragu, koyo iya, koyo tidak, namanya syak. Sedangkan kalau lebih banyak tahu, tadi memang memasukkan uang di dalam saku, tapi itu 100.000 apa 50 ya. Dia lebih cenderung tahu bahwa tadi koyo abang-abang, berarti 100.000. Nah, itu namanya zon. Sedangkan kalau lebih banyak tidak tahu, namanya waham. Nah, tengriki wau dipun jelasaken di baris terakhir wau, wal murad bil ilmi fi ta'rifil fiqhi yashmulud dzan. Seluruh pembahasan fikih, kula ulang, seluruh pembahasan fikih sing dereng pasti hukumnya menurut Al-Qur'an niku sifatnya dzan. Sing boten dzan niku yang sudah jelas ditentukan oleh Allah di dalam Al-Qur'an atau diterangkan Rasulullah dalam Al-Hadis. Contohnya sholat itu wajib, itu bukan lagi dzan, tapi sudah ilm. Allah memberitahukan misalnya aqimus sholat, dirikanlah sholat. Nanti tahu perintah Allah ketika mengatakan dirikan itu berarti perintah yang menunjukkan wajib. Maka wajibnya sholat itu bukan dzan, wajibnya puasa bukan dzan lagi. Rukun Islam yang 5 yang menjadi wajib bagi orang Islam itu semuanya ilm. Dasarnya kuat, dasarnya ada, nggak meragukan. Sedangkan yang lain-lain yang ditentukan oleh para ulama, yang namanya ijtihad, yang namanya qiyas, yang namanya maslahatul mursalah, itu semuanya masih dzan. Ada yang syak dan ada pendapat-pendapat yang jahal. Ya. Nah, kita belajar usul fikih dalam kitab niki untuk mengetahui dan arahnya biar nanti tahu persis hukum Islam niku sing koyok nopo, nggih. Walaupun tasik dasar niki kalau benar-benar ditekuni insyaallah nanti akan mengetahui bagaimana hukum Islam yang sebenarnya. Nggih, akhiripun menawi saged napa ingkang kita pelajari niki sering diwaos nggih. Sebab wong sing pengin sumerep niku ditunjukkan dengan kesungguhannya belajar nggih. Kalau diwaos senasa sik kadang paham, kadang boten, pengetahuane sik meragukan, ndak apa-apa nggih. Suatu saat nek empun wayahe sampun kebuka, insyaallah napa sing kita pelajari niki akan difahami secara sampurna sehingga menjadi alim. Allahumma amin. Monggo kita akhiri Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiruz dzambil azimi. Sallu ala nabi Muhammad. Son surah